Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Faris dengan NIM 1822314. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk ujian tengah semester mata kuliah di teknologi sistem terdistribusi, terintegrasi, sorry. Nah, untuk tugas ini, saya sendiri eh, memilih platform Copy. Nah, jadi domain driven design itu adalah sebuah pendekatan untuk pengembangan atau analisis perangkat lunak yang berfokus pada permodelan bisnis yang kompleks, di mana tujuan utamanya itu adalah menjembatani kesenjangan antara ahli di domain itu dan juga developer, guna menciptakan sebuah model akurat dari domain bisnis. Nah, dan pada kesempatan kali ini, aku memilih GoPay sebagai perangkat lunaknya. Jadi singkat cerita aja, GoPay itu dari sekedar software atau perangkat lunak yang metodenya yang ride hailing, dia udah berevolusi menjadi sebuah ekosistem ekonomi untuk salah satu layanan super app Gojek yang terkemuka di Indonesia. Domain itu dipilih karena dia beneran udah menjadi sebuah representasi dari perangkat lunak yang modern, yang kompleks, mulai dari kompleksitas domain yang tinggi, pemisahan domain yang jelas, juga aplikasinya yang berskala nasional. Nah, em, core domain atau area bisnis yang paling kompleks, yang paling unik, yang memberikan keunggulan kompetitif terbesar dibanding yang model bisnis lain, pada GoPay itu adalah Transaction and Ledger Management, yaitu sistem untuk mengelola semua pemindahan uang, validasi transaksi, dan mencatat setiap mutasi ke dalam eh, ledger atau buku kas digitalnya punya mereka itu secara akurat. Nah, alasan pemilihan GoPay itu nggak semata-mata karena kemudian transaksi digitalnya, namun karena kemampuan dia juga membuat ngebangun sebuah ekosistem keuangan terintegrasi yang bisa ngasih banyak kenyamanan dan inklusi finansial bagi jutaan pengguna di Indonesia. Nah, lanjut untuk analisis subdomain dan benar konteks. Jadi subdomain ini adalah sebuah dekomposisi atau pemecahan dari domain utama atau core domain yang sebelumnya udah kita tentuin sebelumnya. Setiap subdomain itu menangani sebuah aspek bisnis tertentu. Sedangkan model konteks itu adalah sebuah ruang solusi, batasan logis yang jelas di mana sebuah model domain spesifik itu berlaku. Nah, untuk konteks ini dikomposisikan subdomain sebagai berikut. Di mana ada subdomain transaction yang merupakan subdomain core yang masih bisa diturunkan lagi menjadi subdomain payment dan subdomain transfer, yang domain ini secara kolektif bertanggung jawab atas semua perpindahan uang dan pencatatan buku kasnya atau ledger. Lalu ada subdomain funding yang merupakan subdomain yang sifatnya supportive yang mendukung pengelolaan semua arus kas kayak top up dan juga eh, tarik saldo dari ekosistem GoPay. Lalu ada user management yang merupakan subdomain generik yang menangani identitas pengguna, autentikasi, dan juga proses know your customer sesuai dengan regulasi pemerintah. Nah, untuk bounded konteksnya sendiri itu dipetakan dari dekomposisi subdomainnya. Sini ada 5 konteks. Yang pertama ada payment konteks, yaitu konteks yang berfokus pada logika bisnis pembayaran ke merchant. Ada transfer, konteks yang menangani logika transfer peer-to-peer antara pengguna GoPay atau ke rekening bank lain, yaitu lalu selanjutnya ada funding konteks, yaitu konteks yang menangani integrasi dengan payment point seperti Alfamart dan virtual account bank untuk menambah atau menarik saldo. Lalu ada authentication konteks, yaitu menangani login, manajemen PIN, session, token, dan lain-lain. Terus KYC atau Know Your Customer konteks, yaitu konteks yang krusial dalam menangani alat verifikasi identitas,
seperti upload KTP, foto wajah, dan sebagainya untuk kepatuhan terhadap regulasi Bank Indonesia. Nah, selanjutnya desain model domain. Nah, pada payment konteks, jadi terdapat dua entitas, yaitu payment and merchant. Di mana payment adalah representasi utama dari sebuah transaksi pembayaran, seperti pemindahan QRIS. Nah, ini menjabarkan untuk setiap konteks tadi dibuatlah sebuah entitas-entitas eh, dalam bentuk database untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan dari tiap-tiap konteks tadi. Nah, untuk payment konteks itu ada dua. Maaf, untuk ya benar. Untuk payment konteks itu ada dua. Ada entitas payment dan merchant, di mana payment tadi bertanggung jawab untuk transaksi pembayaran. Sedangkan merchant itu diibaratkan sebuah mitra atau toko yang menerima pembayaran. Untuk value objeknya ada money dan juga payment status, di mana money digunakan untuk merepresentasikan nilai moneter, sedangkan payment status merepresentasikan status diskret dari sebuah pembayaran. Selanjutnya transfer konteks, ini bagi dua entitas juga, yaitu wallet dan juga transfer transaction, di mana wallet merupakan representasi dari digital pengguna, sedangkan transfer transaction adalah catatan tentang sebuah peristiwa transfer peer-to-peer. Ada dua value object juga, yaitu money dan transaction status. Money sebagai representasi saldo dan juga transaction status merepresentasikan status dari entitas transfer transaction ini. Lalu funding konteks, yaitu dibagi menjadi dua entitas juga, top up transaction dan withdrawal request. Top up transaction bertanggung jawab melacak proses masuknya dana ke wallet pengguna dan mengelola alur dari berbagai sumber. Dan withdrawal request bertanggung jawab dalam mengelola permintaan penarikan dana dari wallet pengguna ke rekening bank eksternal, serta melacak status pengiriman dan pending hingga completed. Nah, di sini juga ada dua value object, yaitu money dan funding status. Seperti biasa, money sebagai representasi dari uang yang sedang ditop up atau ditarik, sedangkan funding status sebagai status diskret dari transaksi pendanaan atau fundingnya. Authentication context ada dua juga, yaitu out user dan entitas session. Out user adalah representasi pengguna yang menyimpan data kredensial dan nomor telepon yang digunakan untuk berautentikasi, dan session yaitu bertanggung jawab mengelola sesi login aktif pengguna di sebuah perangkat, di mana punya dua value object. Yang pertama, hash pin yang merepresentasikan pin pengguna yang sudah di hash, dan token berisi seri unik dan waktu kadaluarsanya. Dan know your customer context, ada dua juga, submission dan verified identity, yang dua-duanya bertujuan untuk menyimpan data identitas pengguna yang sudah terverifikasi eh, untuk menjadikannya sebagai verifikasi apakah pengguna ini sudah terdaftar dan sudah terverifikasi atau belum. Di mana value objeknya eh, KYC status yang merepresentasikan status diskret dari proses verifikasi, dan dokumen yang merepresentasikan file diunggah ke pengguna. Baik, eh, lanjut ada refleksi desain domain. Jadi dalam penerapan desain ini didapatlah beberapa keuntungan, di mana salah satu keuntungan yang paling terasa adalah isolasi domain yang difasilitasi oleh bounded context. Jadi dengan memisahkan transaction core sebagai core domain dan user management sebagai generic domain, tim development dapat memfokuskan upaya pada logika bisnis inti yang paling kompleks, yaitu akurasi permintaan uang dan pencatatan ledger tanpa terdistraksi oleh kompleksitas teknis di luar konteks keuangan, seperti verifikasi identitas seperti KTP dan lain. Lalu pemisahan ini juga memperjelas model untuk setiap konteks. Sebagai contoh, istilah status memiliki arti yang sangat berbeda di KYC konteks, di mana jenisnya ada pending, approved, dan rejected, sedangkan di transfer konteks itu ada sukses, failed, challenge.
Dan domain-driven design ini secara eksplisit memperbolehkan perbedaan ini selama berada di dalam batas konteksnya masing-masing. Nah, selain itu arsitekturnya juga ngasih fleksibilitas dalam hal teknis dan skalabilitas. Jadi untuk setiap benar konteks itu bisa dikelola, dikembangin, dan deploy secara independen tanpa harus koordinasi sinkronus secara terus-menerus oleh anggota-anggota yang mengerjakannya. Nah, dengan adanya keuntungan, maka datang pula tantangan. Dalam penerapan domain-driven design, salah satu tantangan paling besarnya adalah kompleksitas desain pada tahap awal, di mana perlu waktu yang cukup lama untuk melakukan knowledge discovery dengan ahli domain, untuk mengidentifikasi core domain, menyepakati border konteks, di mana jika ada dapat kesalahan dalam pemetaan ini, eh, maka akan terjadi cukup banyak permasalahan ke depannya dalam hal teknis, keamanan, juga regulasi di kemudian hari. Salah satu tantangan lainnya adalah manajemen integrasi antar konteks. Dimana walaupun komponen konteks dirancang untuk terisolasi satu sama lain agar bisa bekerja secara independen, platform secara keseluruhan juga mengharuskan mereka untuk saling berinteraksi satu sama lain. Nah, dengan merancang sebuah pola interaksi ini, baik melalui OHS untuk pemanggilan API internal, diperlukan sebuah desain strategi yang matang untuk mengelola latensinya, di mana penggunaan domain events juga masih diperlukan untuk memastikan konteks tetap loosely coupled, seakan mengkomunikasikan perubahan status. Dan terakhir, domain-driven design juga menuntut adanya shifting di antara culture dan juga keterampilan sebuah tim, di mana developer tuh tidak dapat lagi hanya berfungsi sebagai sebuah eksekutor teknis. Mereka juga harus terlibat aktif dalam diskusi permodelan, memahami domain bisnis keuangan secara mendalam, dan mampu mengekspresikan model tersebut secara clean di dalam kodenya. Nah, untuk integrasi API di sini dijabarkan dalam tabel berikut. Pertama ada virtual account bank API, di mana dia fungsinya untuk menerima notifikasi real time ketika pengguna berhasil melakukan top up melalui virtual account bank mereka. Dan bonus konteks terkaitnya adalah funding konteks dan transfer konteks di sini dengan jenis API, REST, webhook. Lalu selanjutnya ada QRIS API yang fungsi utamanya melakukan lookup dan validasi merchant, serta menginisiasi pembayaran ketika pengguna menggunakan kode QRIS. Bentuk konteks terkaitnya adalah payment, transfer, dan know your customer context. Jenis API-nya kita pakai REST JSON API. Lalu terakhir Dukcapil API, API yang dari Kemendagri, yaitu digunakan untuk memverifikasi kesesuaian data KTP, nama, NIK, dan foto wajah yang disubmit pengguna saat proses Know Your Customer. Bentuk konteksnya adalah Know Your Customer Context dan Authentication Context. Yang jenis API-nya REST API. Nah, tergambar pula visualisasi integrasi dari masing-masing komponen API dengan entitas dari tiap bonus konteksnya digambarkan dalam grafik berikut. Jadi, walaupun mereka terisolasi satu sama lain, mereka tetap dituntut untuk saling bekerja dan berinteraksi melalui public API ini. Nah, untuk visualisasinya juga dibuatkan untuk melihat dan menguji bagaimana string API dan JSON-nya dikembalikan kepada pengguna melewati sebuah deploy hostingan di Vercel ini. Itu saja. Contohnya kita di sini ingin melihat gimana queries API. Misal kita ingin membayar 50.000, 50.000, maka nanti dia akan mengembalikan JSON string sukses dengan format seperti ini. Lalu untuk yang virtual account, karena kita top up 100.000, dia akan mengembalikan sebuah JSON string sukses seperti ini. Lalu misalnya eh, know your customer, kita bisa isi. Hmm, Verifikasi, oh dia akan mengembalikan string sukses. Ya.
Kurang lebih seperti itu untuk simulasi dari API-nya sendiri. Nah, melanjutkan dengan interaksi dari boundary konteksnya tersendiri. Di sini kita ambil skenario-nya adalah hubungan antara transfer konteks dan juga know your customer konteks. Jadi skenario-nya adalah pengguna A dengan status akun basic dan belum terverifikasi mencoba melakukan transfer uang ke pengguna B dengan rekening bank melalui aplikasi GoPay. Nah, pertama-tama permintaan ini akan diterima oleh transfer konteks yang bertugas mengorkestrasi perpindahan uang. Sebelum transfer dilakukan, perlu dilakukan validasi apakah pengguna A diizinkan untuk melakukan transfer ini. Maka validasinya dilakukan dengan langkah yang dijabarkan seperti berikut. Yang pertama, transfer konteks akan memanggil layanan otoritatif di Know Your Customer Context sebagai sumber kebenaran status pengguna untuk mendapatkan apa tier dan berapa limit pengguna. Setelah dilakukan call melalui Dukcapil API, maka Know Your Context, Know Your Customer Context itu merespon dengan statusnya ini basic. Karena balik lagi, statusnya akunnya basic dan juga dia nggak bisa transfer bank. Nah, oleh karena itu, transfer konteks menerima respon ini dan menerapkan aturan bisnis. Karena status adalah basic dan can transfer bank adalah false, maka transaksi ditolak. Maka setelahnya, transaksi dibatalkan sebelum saldo yang dikelola transfer konteks tersentuh dan pengguna dapat mendapat pesan bahwa ia harus melakukan upgrade account. Nah, untuk konteks mapping pattern yang dipilih adalah Open Host Service atau OHS, di mana Know Your Customer Context bertindak sebagai upstream yang menjadi single source of truth untuk status verifikasi pengguna. Sedangkan Transfer Context bertindak sebagai customer yang memanggil API eh, KYC atau Know Your Customer Context ini saat akan mengeksekusi transaksi. Nah, ada pula beberapa justifikasi dari pemilihan patternnya. Yang tadi pertama single source of truth, lalu yang kedua separation of concerns, di mana semua logika internal know your customer terpisah dari transfer konteks. Lalu alasan operasional di mana open house service memudahkan implementasi observability, rate limiting, dan circuit breaker khusus untuk operasi pengecekan status know your customer yang sangat krusial ini. Selain dari sisi teknis, juga diperhatikan aspek-aspek organisasi dalam menimbang-nimbang pemilihan pattern. Yang pertama adalah hubungan customer supplier yang jelas, di mana transfer konteks ini bertindak sebagai customer yang bergantung kepada know your customer context sebagai supplier dengan prioritas fitur dan service level objektif untuk API status ini dapat dinegosiasikan secara formal antar tim. Lalu pembagian tanggung jawab, di mana tim Know Your Customer dapat fokus 100% pada kepatuhan regulasi, sedangkan tim transfer dapat fokus 100% pada akurasi, kecepatan, dan konsistensi dalam perpindahan uang. Lalu ketiga, rilis atau deploy mandiri, di mana dengan kontrak OHS yang stabil, kedua tim dapat melakukan pekerjaan mereka secara paralel tanpa harus saling berkoordinasi dalam hal jadwal deployment. Lalu poin selanjutnya adalah domain event, di mana nama eventnya di sini adalah user know your customer atau KYC status updated event. Di mana dalam skenario ini domain event digunakan untuk berkomunikasi secara asinkron setelah status pengguna berhasil diubah, bukan untuk otorisasi real time. Di mana setelah know your customer konteks selesai memproses know your customer submission yang merupakan verifikasi Dukcapil berhasil dan status pengguna berubah dari basic menjadi verified, maka eh, KYC Context sebagai publishernya di sini akan mempublikasikan event user KYC status updated event dan transfer konteks bertindak sebagai subscriber yang mana ketika menerima event tersebut akan memperbarui cache lokal atau tabel materialisasi untuk menyimpan data pengguna sehingga pada pemanggilan di masa depan transfer konteks itu cukup menggunakan data yang udah ada pada cache saja atau mengurangi latensi pada pemanggilan yang real time. Nah, di sini payloadnya akan meliputi event ID
occurred at, user ID, preview status, new transaction limit, dan kan transfer banknya menjadi true. Terakhir, kesimpulan eh, dari project ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa domain driven design pada platform finance dan teknologi seperti GoPay itu memberikan fondasi yang solid dalam menghadapi kompleksitas bisnis, tingkat risiko yang tinggi, serta tuntutan regulasi yang cukup ketat. Dan laporan ini menguraikan bagaimana pemetaan core domain beserta proses dekomposisinya menjadi 5 bentuk konteks yang berbeda. Yang mana pendekatan ini membantu menciptakan batas tanggung jawab yang jelas, sehingga setiap tim dapat berfokus dalam pengembangan model domain yang sesuai dengan konteksnya masing-masing. Analisis terhadap interaksi antar konteks, terutama antar transfer konteks dan know your customer konteks, menunjukkan penerapan pola OHS yang memungkinkan sistem menerapkan business rules secara sinkron. Dan di sisi lain, penggunaan domain event seperti user know your customer status updated event memastikan bahwa perubahan status dapat dikomunikasikan secara sinkron, menjaga keterhubungan sistem yang loosely coupled. Selanjutnya, integrasi API publik yang dipetakan secara sistematis ke dalam konteks-konteks tersebut menunjukkan konsistensi dari arsitektur yang dibangun. Secara keseluruhan, rancangan ini terbukti berhasil dalam mengembangkan kebutuhan akurasi transaksional dan juga kebutuhan regulasi, serta fungsi pendukung. Nah, selanjutnya adalah arsitektur yang scalable, dapat diaudit dan adaptif terhadap perubahan di masa yang akan datang. Ini adalah lampirannya untuk demo visualisasi API yang tadi, dan ini akan saya cantumkan video YouTube. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Apabila saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.